Ada pembahasan yang sangat menarik teman-teman, yang dimana Ustadz akhir zaman memberikan informasi yang bisa mengarah pada pemfitnahan, informasi palsu begitu ya, atau berita hoax. Di sini beliau memberikan kesaksian yang dimana kesaksiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, meskipun beliau mengatakan ada berita valid. Dan saya tidak percaya begitu saja teman-teman, karena kalau hanya sekedar ungkapan, bisa saja itu suatu yang mengada-ngada, yang dimana memberitakan tentang Bani Saud, yang dimana Bani Saud ini dikatakan sebagai keturunan Yahudi katanya. Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan nanti? Di sini kita coba dengarkan dulu seperti apa pernyataan beliau, baru setelah itu kita bantah. Mereka ini Arab Saudi itu kan dari keluarga Yahudi. Tuh, mereka ini yang dimaksud adalah Bani Saud yang disebut-sebut oleh Ustadz Zul ini, mereka keturunan Yahudi. Saud ini, Alu Saud ini adalah keluarga Yahudi. Tuh, jelas ya pernyataannya teman-teman ya. Silsilah mereka kepada keluarga pedagang Yahudi dari Irak. Mereka datang dengan cara atas nama pedagang semacamnya, lalu penguasa kabilah yang ada mereka racuni, mereka bunuh, mereka dengan kejahatan mereka ya. Jadi orang-orang Yahudi datang ke Arab Saudi sana membunuh orang-orang asli Arab. Ya, lalu mereka berkuasa di situ. Menurut fitnahannya begitu, teman-teman. Dan kemudian perempuan Hijaz mereka nikahi, lahirlah anak. Dari anak-anak ini mereka bangun dinasti namanya dinasti Alu Saud. Dan ini yang kerajaan Arab Saudi sekarang. Pengakuan ini langsung disampaikan oleh Raja Faisal waktu di Washington. Oke, berarti ada informasinya, ada datanya. Ya, beliau mengatakan bahwa dalam pernyataan ini ada data jejak digital, teman-teman. Kita akan minta nanti datanya. Apakah benar ada datanya? Silakan paparkan. Sehingga keluar di Washington Post. Ya. Oh, keluar di Washington Post. Ya, kayak ada datanya ya teman-teman. Siapapun kalian, tinggal tag Instagram saya apabila memang ada nanti. Apa kata Raja Faisal, jangan ganggu orang Yahudi yang tinggal di Arab. Tuh. Kita bisa kok hidup bertetangga dengan mereka. Artinya kami adalah orang Yahudi. Kami orang Yahudi teman-teman, katanya. Kami keturunan Yahudi. Jadi nggak heran kalau ini orang-orang Arab Saudi itu cuek dengan yang terjadi di Palestina sekarang. Tuh. Ya, bahkan jadi orang-orang Saudi, orang-orang Arab Saudi, penguasa Saudi, kenapa mereka diam kepada penindasan yang terjadi di Palestina sana? Karena mereka ada hubungan darah. Menurut teori konspirasi yang dinyatakan oleh na'udzubillah min dzalik. Kita harus berbicara fakta ya. Di sini pernyataan antum harus dipertanggungjawabkan by data. Kalau memang ada beritanya, tinggal paparkan beritanya. Oh, ini beritanya loh. Kalau memang benar ada pernyataan yang sedemikian rupa. Kalau berbicara masalah fakta, teman-teman, ya, kita berbicara fakta di sini. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Jul ini tidak ada bukti atau pernyataan resmi dari Raja Faisal. Gak ada, teman-teman. Kalau kita mau berbicara masalah asal muasal hoax Raja Faisal keturunan Yahudi, ini ada sumbernya memang. Tapi sumbernya dari buku The Zionist Connection yang ditulis pada 1978 oleh Alfred, teman-teman. Seorang penulis anti-Zionis yang mengutip dokumen tidak jelas. Lalu yang berikutnya, situs-situs konspirasi yang mengklaim bahwa Raja Faisal pernah mengatakan hal ini dalam wawancara internasional, ini sebenarnya tidak ada, teman-teman. Kalau kita mau berbicara rekaman videonya atau rekaman suaranya, tidak ada. Apalagi masalah artikelnya, gak ada, teman-teman. Tapi kenapa begitu berani Ustadz Zul ini memberikan pernyataan sedemikian rupa? Coba kalau memang ada beritanya, buka HP-nya, kan ada, kan gampang. Tinggal dibuka, lalu paparkan ini loh beritanya. Tapi gak ada, teman-teman. Na'udzubillah min dzalik. Terus kalau kita mau berbicara masalah fakta tentang Raja Faisal dan hubungannya dengan Yahudi, malah Raja Faisal ini dikenal sebagai orang yang anti-Zionis. أحد الأئمة يصف الخمر بأنها أم الخبائث. وأنا أقول أن الصهيونية هي أم الخبائث. لأنها هي أسباب هالمشاكل هذه كلها في العالم. الشيوعية جت من الصهيونية. المبادئ الهدامة جت من الصهيونية. التفسخ الخلقي جانا من الصهيونية. الخروج على كل المبادئ وكل التقاليد وكل الأعراف وكل الآداب وكل الكرامة والشرف جاءت من الصهيونية. فإذا هي أم الخبائث وهي الأساس. والسبب في ذلك مثل ما ذكرت في الأول أنهم يحاولون على أنهم يسيطروا على العالم. هم لا يمكن يسيطروا بعددهم ولا بقوتهم، ولكن يسيطروا على العالم بتفكيرهم بهذه المبادئ يبثوها بين أبناء الشعوب. فلما تصل إلى درجة من التحلل والتفسخ وعدم القدرة في ذاك الوقت يسيطروا عليه. وهذا هدفهم. وهم والله هم بأصدق الأحد، هم أصدق الشيطان.
dan mendukung kemerdekaan Palestina, teman-teman. Ya, pada tahun 1973, beliau ini memimpin embargo minyak kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Catat itu baik-baik. Bahkan dari dulu sampai hari ini, pernyataan dari kerajaan Saudi itu tetap sama. Tidak akan berdiplomatik dengan Israel selama Palestina masih berada di bawah penjajahan Israel. Asal kalian tahu itu. Terus silsilah. Kalau kita mau berbicara masalah silsilah, yang dimana dinyatakan oleh Ustadz Zul tadi, yaitu menurut pernyataan silsilah Al-Saud telah diteliti oleh ilmuwan Arab, sejarawan Arab, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Yahudi, teman-teman. Terus lagi, pernyataan Raja Faisal di media AS, The Washington Post, ataupun di New York Times, tidak ada sedikit pun keluar kalimat dari Raja Faisal bahwa dirinya berketurunan Yahudi. Malah yang ada di situ adalah pernyataan beliau tentang dukungannya kepada Palestina. Maka dari itu, teman-teman, apabila apa yang dinyatakan oleh Ustadz Zul ini benar-benar ada, Raja Faisal memang pernah mengungkapkan pernyataan seperti itu, pastilah akan menjadi kontroversi. Tapi mana buktinya? Tidak ada kontroversi. Malah Ustadz Zul ini yang menyatakannya. Dapat infonya dari mana? Tuduhan-tuduhan keji ini dapat dari mana informasi? Diminta datanya. Bisa gak menghadirkan datanya? Nanti beralasan atau beralibi yang macam-macam. Na'udzubillah. Ya Allah. Sangat-sangat jelas, teman-teman, orang-orang Syiah, orang-orang HTI, Ikhwanul Muslimin, ataupun orang Sufi memusuhi Arab Saudi semua. Kenapa memusuhi Arab Saudi? Karena satu, pengakuan dari orang Syiah. Pengakuan orang Syiah bahwa apabila kalian ingin memberantas orang-orang Wahabi dari negerimu, maka dukunglah Sufi. Karena sungguhnya Sufi adalah jembatannya Syiah. لكن الوهابية لا عندهم الصوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية ونحن في هذا نتعاون معهم. Ismail Haniyeh, dia mengaku sendiri bahwa dirinya Sufi. هي محافظة بشكل عام. والله النشأة أستطيع أن أقول أنها نشأة دينية. أولا والدي كان من الصوفيين، يعني وهو كان شيخ طريقة أيضا. هذا لافت. نعم نعم. شيخ طريقة صوفي. شيخ طريقة صوفي، وكان طبعا يستضيف بشكل دائم المشايخ وحلقات الذكر وهو كما قلت يعني هو شيخ طريقة. Perhatikan baik-baik Sufi, yang dimana Sufi diagung-agungkan, dipuja-puji oleh orang-orang Syiah. Dan orang Sufi pun memuja-muji orang Syiah. Bahkan tidak segan mereka ini untuk sholat di belakang Syiah, seperti Ismail Haniyeh. Dan kroco-kroco hama ini gak segan mereka, teman-teman, mengatakan di depan publik negara Islam Iran, negara kafir Rafidah, majusi Iran, dinyatakan negara Islam oleh kroco-kroco hama ini. Tidak berhenti sampai di situ. Hizbus Syaiton dianggapnya sebagai mujahidin. Matinya syahid, berarti surga tempatnya, fil jannah. Tapi kata orang-orang Syiah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, dan para sahabat Muhajirin Ansor, semuanya finnar. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار Semua sahabat finnar, tapi apa? Orang-orang Syiah fil jannah, masuk surga, syahid. Kata kroco-kroco hama. Tidakkah kalian sakit hati ketika melihat orang-orang Syiah, anak-anak kecil Syiah, Aisyah finnar, Ummul Mukminin, dan mereka membenci Arab Saudi? Karena apa? Ada pernyataannya. Kembali lagi pada pembahasan, tidak ada bukti yang konkret mengenai historis bahwa Raja Faisal menyatakan dirinya keturunan Yahudi. Gak ada, teman-teman. Saya tantang Ustadz Zul untuk mendatangkan beritanya atau bukti jejak digitalnya, entah berupa artikel ataupun berupa video. Kalau ada, ditunggu Ustadz. Tidak pernah membantu katanya. Di mana-mana para petinggi Saudi, teman-teman, meneriakkan agar stop konflik. Tapi orang-orang Syiah no stop. Dia ingin terus perang. Karena apa? Gagal menguasai Suriah. Orang Syiah Rafidah terkutuk, terlaknat, majusi Iran gagal menduduki Suriah. Biar kalian tahu, tujuan orang Syiah Rafidah membantai, membumi hanguskan orang-orang Sunni. Diingat itu. Tidak ada berbicara kemanusiaan. Gak ada yang namanya Syiah Rafidah memiliki rasa kemanusiaan kepada umat Sunni. Gak ada. Hanya kepura-puraan semata, itu takiyah. Kalau kalian bertanya bagaimana orang-orang Syiah yang sebenarnya, orang Syiah yang sebenarnya ingin membumi hanguskan orang Sunni. Ketika mereka menguasai Mekah Madinah, mereka akan membongkar kuburan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah. Untuk apa? Dikisos, dibakar
jasadnya. Itu tujuan mereka. Dari mana Harry Pras dapat buktinya? Saya punya teman 15 tahun pernah meneliti masuk ke agama Syiah. Dan akhirnya keluar dia diburu oleh orang Syiah. Diburu. Bukan omong kosong saya bicara ini. Kemarin ketika saya datangi Hussein Gaza, jelas dia mengislamkan Hizbus Syaiton. Bagaimana kalau Hizbullah itu Islam? Jelas-jelas Rafidah. Kami Syiah Imamiyah, 12 imam. Sudah mengaku 12 imam. Wa nahnu Hizbullah, al-Hizb al-Islami al-Syi'i al-Imami al-12. Lan natakhalla an Palestin, lan natakhalla an al-Quds, lan natakhalla an sya'b. Syiah Imamiyah 12 imam, kata MUI, sesat menyesatkan. Dan kembali pada pembahasan bahwa asal-usul keluarga Al-Saud atau silsilah dari keluarga ini berdasarkan histori teman-teman, keluarga Al-Saud berasal dari Anza bin Wa'il yang dimana masuk ke dalam suatu suku bangsa Arab yang disebut sebagai Bani Hanifah. Asal kalian tahu teman-teman, tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan bahwa Bani Saud ini keturunan Yahudi. Mentang-mentang gerakan Bani Saud ini berkuasa setelah bekerja sama dengan gerakan Salafi, pemurni tauhid, pemurnian akidah, ya, pemurnian akidah sudah terkontaminasi berbagai macam faham yang sesat. Mereka banyak yang tidak terima dengan gerakan Salafiyah yang berhubungan dengan Bani Saud, teman-teman. Akhirnya apa? Nyari-nyari cara untuk menjelekkannya. Salah satunya ini. Dan berikutnya kita juga berbicara masalah dokumen atau sumber teori konspirasi Al-Saud Yahudi. Pertama teman-teman, ada dokumen palsu seperti The Protocols of the Elders of Zion atau Hoax Internet. Salah tafsir sejarah, beberapa pedagang Yahudi pernah tinggal di Hijaz seperti di Madinah, tetapi tidak ada kaitan dengan Al-Saud. Tidak ada teman-teman. Terus yang berikutnya lagi, pernikahan dengan keluarga lain. Katanya kan orang-orang Yahudi ini menikahi perempuan-perempuan di Hijaz. Tidak ada teman-teman. Ada klaim bahwa nenek moyang Al-Saud menikah dengan wanita Yahudi atau sebaliknya. Gak ada. Ya, gak ada. Karena apa? Tidak adanya bukti. Lalu kita berbicara masalah pandangan ulama dan ilmuwan. Bagaimana pandangan ilmuwan dan ulama? Yang pertama ada sejarawan dari Arab Saudi yang bernama Dr. Abdullah Al-Uthaymin, dan yang berikutnya juga ada Dr. Madawi Al-Rashid menjelaskan bahwa Al-Saud adalah keluarga Arab asli dengan silsilah yang jelas. Ya, tidak ada yang samar-samar, apalagi nyambung ke Yahudi, gak ada teman-teman. Terus yang kedua, bagaimana pendapat ulama? Ya, di sini ada juga beberapa ulama yang menolak klaim ini karena bertentangan dengan fakta sejarah dan nasab. Dan di sini ada satu fakta menarik yang dimana kemarin Ustadz Adi Hidayat membawa-bawakan dalil tentang orang-orang yang menolak nasab. Ya, yang untuk membela siapa namanya? Ba'alawi. Apa dalil yang dibawakan? Yaitu surat Al-Ahzab ayat ke-58. Ya, dimana berbunyi, dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin laki-laki dan wanita dengan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan, maka orang tersebut telah membawa sebuah fitnah dan dosa yang nyata. Terus yang berikutnya ada juga hadis yang dibawakan oleh yang dimaksud ada dua perkara di kalangan para manusia, yang kedua itu menyebabkan kekafiran pada mereka jika dikerjakan dengan sengaja dan mengetahui akan keharamannya, yaitu menodai keturunan, menghina nasab, dan menangis dengan suara-suara keras kepada mayat. Di sini jelas teman-teman bahwa dalil-dalil yang berusaha untuk dibawa oleh Ustadz Adi Hidayat di dalam pembelaannya kepada Bani Ba'alawi, kita akan paparkan juga kepada Ustadz Zul ini, yang dimana berusaha untuk membatalkan nasab Bani Saud dengan alasan tersambung kepada Yahudi tanpa data dan fakta yang valid. Ya, kalau memang ada fakta datanya, kita tantang, kita berikan tantangan kepada beliau. Silahkan paparkan datanya, artikelnya atau jejak digitalnya. Ditunggu, kita tunggu. Semoga berkenan untuk memberikan jawaban secara konkret. Ditunggu Ustadz.